Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita bahas, kita sudah menyelesaikan kaidah tentang masalah ijtihad, pengantar seputar masalah ijtihad. Dan berikutnya, di kesempatan kali ini kita masuk kepada bab baru, bab tentang kaidah seputar masalah taklid dalam beragama. Ini merupakan pengantar tentang bagaimana bentuk taklid dalam beragama, agar kalaupun kita taklid, karena manusia pasti dia akan pernah melakukan taklid, kalaupun kita taklid, agar taklid yang terjadi bukanlah taklid buta. Baik, bagi jamaah yang memiliki buku fikih bermadzhab, silahkan dibuka di halaman 237. Kita baca di halaman 237 bahwa pelengkap kajian tentang ijtihad adalah pembahasan tentang masalah taklid. Karena umumnya dua hal ini saling berpasangan. Dalam arti orang yang berijtihad akan diikuti orang lain yang taklid kepadanya. Seorang mujtahid akan diikuti oleh orang lain yang taklid kepadanya. Dan kebenaran ada orang yang mau mengikutinya, sebagaimana kebatilan juga ada orang yang mau mengikutinya. Likulli syai'in warithun. Segala sesuatu itu pasti ada orang yang akan melanjutkannya. Sehingga orang mau menyampaikan apapun, kemudian dia dijadikan sebagai tokoh, pasti akan ada orang yang mengikutinya. Di generasi umat ini akan selalu ada orang yang taklid, karena kemampuan umat Islam dalam memahami agama bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat mujtahid, sebaliknya ada yang sangat awam dalam masalah agama. Mereka bertingkat. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam dalam agama akan taklid kepada tokoh yang dia ikuti dalam beragama. Sehingga misalnya si A adalah orang yang dianggap sebagai tokoh dalam agama si B. Nah, maka si B biasanya akan ikut kepada si A. Dan siapapun manusia pasti akan melakukan taklid. Sampai pun orang-orang liberal juga taklid. Yang mereka bilang bahwasanya kita punya kebebasan dalam berpikir, kita punya kebebasan dalam mengolah logika dan seterusnya. Tapi nyatanya mereka juga taklid. Sehingga mereka mengutip keterangan dari para orientalis, keterangan-keterangan dari orang-orang kafir, lalu itu yang mereka jadikan sebagai acuan. Sehingga sebenarnya dalam masalah beragama, orang itu pasti akan ngikuti sebelumnya. Kalau dia nggak ngikuti A, dia akan ngikuti B, dan nanti dia akan ngikuti C. Makanya kita bisa lihat dalam banyak hal pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh liberal di Indonesia, sebagian besar adalah melestarikan madhab Qadariyah, atau madhabnya Mu'tazilah, atau pendapatnya para orientalis belakangan, yang mereka taklid kepada tokoh-tokoh tersebut, sehingga manusia nggak bakalan bisa lepas dari yang namanya taklid. Sekarang coba kita lihat deh. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu memahami batasan masalah taklid, agar kita tidak terjebak dalam bentuk taklid yang terlarang. Berikut ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait taklid. Tayyib. Yang pertama adalah pengertian taklid. Kata taklid berasal dari kata qallada yuqallidu, yang artinya memasang kilada. Ada benda yang disebut dengan kilada. Kilada artinya kalung. Memasang kilada, bahasa Arabnya qallada yuqallidu, memasang kilada. Artinya memasang kalung di leher.
Kemudian secara istilah taklid didefinisikan dengan, ini kita kutipkan dari keterangan di Raudhatun Nadhir, kitab usul fikih yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Qabulu qaulil ghair min ghairi hujjah. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Menerima pendapat orang lain tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Sehingga dia telan mentah-mentah pendapat orang lain itu. Korelasinya dengan makna bahasa adalah bahwa orang yang taklid diibaratkan binatang yang diberi kalung di lehernya, lalu dia mengikuti kemanapun si penggembala itu menariknya. Makanya disebut sebagai tindakan taklid, karena dia dikalungi sesuatu, lalu dia mengikuti kemanapun arah penggembala ini akan berjalan. Baik. Maka berdasarkan definisi ini coba kita lihat perbedaan antara taklid, ittiba, dan ikhtiar. 3 istilah dalam masalah beragama. Ada taklid, ada ittiba, dan ada ikhtiar. Ada 3 istilah dalam memilih pendapat yang perlu kita bedakan. 3 istilah dalam memilih pendapat yang 3 istilah ini perlu kita bedakan. Pertama adalah taklid. Dan tadi sudah kita sampaikan definisinya dengan mengutip keterangan di kitab Raudhatun Nadhir. Taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga dia mengikuti A, mengikuti B. Kenapa? Wes pokoknya mantep manut si A. Misalnya. Apapun yang dikatakan oleh si A ditelan mentah-mentah. Yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Berpendapat berdasarkan dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas yang diterima. Sehingga dia mengikuti dalil, berpendapat berdasarkan dalil. Misalnya begini, si A dia mendapatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Lalu berdasarkan hadis itu dia membuat sebuah kesimpulan. Oh, berarti berdasarkan hadis ini kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah X, Y, Z. Dan dia tidak mengikuti ulama siapapun di atasnya ketika dia memahami hadis ini. Maka apa yang dilakukan oleh si A disebut dengan ittiba. Sehingga ittiba adalah mengambil langsung dari sumbernya. Ini ada sumber dalil. Maka ittiba adalah mengambil langsung dari sumber dalil. Sumber dalil meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik. Kalau taklid, dia ngikuti orang yang berada di atasnya. Lalu orang di atasnya ini ngikuti siapa? Bagi orang yang taklid, dia nggak memperhitungkan, pokoknya ikuti A aja. Taib. Dan A ini selain Nabi. Kalau mengikuti Nabi, masuk kategori ittiba. Karena dia mengambil langsung dari sumber. Sehingga sahabat yang mendengar keterangan dari Nabi Muhammad SAW lalu dia ikuti, maka yang dia lakukan adalah ittiba. Namun ketika manusia generasi selain sahabat kemudian dia mengikuti siapapun di atasnya yang orang itu bukan dalil, maka status orang yang mengikuti ini adalah taklid. Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar berarti memilih salah satu pendapat ulama yang diyakini lebih mendekati dalil. Istilah lainnya adalah melakukan tarjih terhadap pendapat itu. Dan ini mengikuti ulama di atasnya, tapi dengan mempertimbangkan kedekatan para ulama itu terhadap dalil. Berdasarkan definisi dan keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
Orang yang berpendapat berdasarkan dalil bukanlah melakukan taklid. Orang ini tidak melakukan taklid, tapi yang dia lakukan adalah ittiba. Sehingga tadi ya, dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Berarti sahabat. Lalu sahabat dengan mendengar dari Nabi SAW, dia melakukan sesuai konsekuensi apa yang dia dengar. Maka yang dilakukan oleh sahabat ini tidak kita sebut taklid kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah sumber dalil, maka yang kita sebut sahabat ini menggunakan ittiba. Kita menggunakan istilah ittiba, bukan menggunakan istilah taklid. Ya, meskipun secara bahasa bisa dikatakan taklid kepada Nabi SAW, tapi istilah taklid kepada Nabi SAW disebut dengan ittiba. Baik. Yang kedua, taklid berlaku bagi orang yang tidak mengetahui dalil, seperti orang awam. Adapun orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dalil, tapi dia mengikuti pendapat salah satu ulama, kemudian dia memahami bahwa pendapat itu lebih sesuai dengan dalil, tidak disebut taklid, namun ikhtiar atau tarjih. Istilah itu yang lebih tepat. Sehingga tidak dikatakan sebagai taklid, tapi dikatakan sebagai ikhtiar atau tarjih. Baik. Yang ketiga, orang yang bertaklid hanya bisa mengikuti ulama mujtahid. Untuk itu, dia tidak boleh mengoreksi atau menilai benar dan salahnya karena dia tidak bisa memahami dalil. Orang awam ngoreksi ulama, coba. Bisa nggak? Oh, dia saja nggak bisa, nggak ngerti. Karena itu nggak mungkin orang awam mengoreksi ulama. Maka orang yang bertaklid, dia tidak boleh berkomentar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Kecuali kalau dia naik tingkatan, yaitu menjadi muttabi, dia melakukan ikhtiar atau tarjih. Nah, itu bisa dia mengoreksi. Jadinya ada 3 tingkatan ya. Ittiba, kemudian tarjih atau ikhtiar. Lalu tingkatan yang terakhir adalah taklid. Taklid dia tidak bisa koreksi. Tidak bisa koreksi. Hanya bisa mengikuti. Baik. Karena dia nggak ngerti. Kalau tarjih bisa menimbang. Bisa menimbang pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Dia bisa menimbang pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian dia ikuti siapa yang menurut dia, yang dia yakini lebih mendekati kebenaran. Kalau ittiba mengambil langsung dari sumber. Nah, mungkin kelasnya para ulama mujtahid, dia langsung melakukan ittiba. Dan kadang dia juga melakukan tarjih ketika ada beberapa pendapat di sana. Mengambil langsung dari sumber. Taib. Selanjutnya, kita beralih ke hukum taklid. Boleh nggak orang itu melakukan taklid? Apakah taklid itu dilarang secara mutlak atau bagaimana? Sekarang kita akan baca mengenai hukum taklid. Secara umum, taklid tidak terlarang. Taklid tidak terlarang. Terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil untuk dibuat kesimpulan hukum. Terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil. Nah, orang awam yang tidak mampu memahami dalil ini tidak mungkin dia disodori dalil. Ini Al-Quran. Saya juga punya Pak Al-Quran di rumah. Bapak ngerti artinya? Tidak tahu, tapi saya punya terjemahannya.
Ini hadis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Alhamdulillah saya sudah punya, Pak. Bahkan saya punya terjemah Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Muslim. Saya punya itu terjemahannya. Masya Allah. Baik, Bapak sudah baca? Sebagian sudah. Kesimpulannya apa? Tidak bisa, saya tidak ngerti. Jadi orang awam sekalipun, dia sudah disodori buku dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang dia pahami. Karena kalau dia beralasan, saya nggak bisa bahasa Arab. Baik, silakan baca bahasa terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan. Sudah. Kita punya ya. Di perpustakaan ANB Channel ada. Ada juga Syarah Bulughul Maram. Karya siapa itu? Syekh Utsaimin kalau tidak salah. Itu juga ada. Sehingga sekarang buku-buku para ulama sudah banyak yang diterjemahkan. Coba sekarang kamu baca buku-buku itu yang sudah berbahasa Indonesia. Terus buat kesimpulan tentang hukum seputar masalah apa misalnya wudu ya dengan agak rinci. Sulit dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia tidak bisa memahami secara utuh terhadap dalil yang dia baca, meskipun sudah ada terjemahannya. Makanya umumnya orang yang tidak bisa bahasa Arab susah untuk bisa naik tingkatan menjadi orang yang melakukan tarjih atau apalagi ittiba. Sehingga paling yang bisa dia lakukan adalah taklid. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, "Walam takhtalif al-ulama'u anna al-'amata 'alayha taqlidu ulama'iha wa annahum al-muradun biqaulillahi ta'ala." Para ulama tidak berbeda pendapat, artinya ijma', bahwasanya masyarakat umum 'alaiha taklid, kewajiban mereka adalah taklid kepada para ulamanya. Dan merekalah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Pernyataan yang semisal juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Dalam keterangan beliau di Majmu' Fatawa disebutkan, "Walladzi 'alaihi jamaahirul ummah," yang menjadi pendapat jumhur ulama, "annal ijtihada jaizun fil jumlah," bahwa ijtihad secara umum diperbolehkan. "Wat taqlidu jaizun fil jumlah," taklid juga secara umum diperbolehkan. "Wala yujibunal ijtihad ala kulli ahad," dan gak ada ulama yang mewajibkan ijtihad itu berlaku bagi seluruh manusia. "Wa yuharrimunat taqlid," dan mereka mengharamkan taklid. Tidak ada ulama, atau di sini jumhur ulama tidak mewajibkan bagi setiap orang untuk berijtihad dan mengharamkan taklid. "Wala yujibunat taqlid ala kulli ahad wa yuharrimunal ijtihad," juga sebaliknya. Jumhur ulama mengatakan taklid itu tidak wajib bagi setiap orang, kemudian mengharamkan ijtihad. Sehingga mereka tidak mewajibkan bagi setiap orang untuk taklid dan melarang ijtihad. Sehingga dua ini, ijtihad dan taklid, kata Syekhul Islam, secara umum masing-masing boleh. Secara umum masing-masing boleh. Dan mereka tidak mengatakan semuanya harus ijtihad, tidak boleh taklid. Mereka juga tidak mengatakan semuanya harus taklid, tidak boleh ijtihad. Sehingga jumhur mengatakan secara umum baik ijtihad maupun taklid dua-duanya boleh. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berdasarkan rincian hukum taklid, maka ada taklid dibolehkan dan ada taklid yang tercela. Ada taklid yang dibolehkan dan ada taklid yang tercela. Taklid yang diperbolehkan adalah taklid yang memenuhi beberapa ketentuan, sebagaimana penjelasan di kitab Ma'alim Usul Fikih antara halaman sekian sampai sekian,
dan kita sebutkan di bawah ini. Yang pertama, beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut. 1. Terkait kondisi orang yang taklid. Ada 2 kondisi orang yang diperbolehkan untuk melakukan taklid. 2 kondisi orang yang dibolehkan melakukan taklid. Yang pertama, orang yang benar-benar bodoh atau tidak paham masalah agama. Contohnya orang awam tidak bisa memahami dalil untuk membuat kesimpulan hukum agama. Sehingga dalam masalah apapun terkait syariat, dia hanya bisa mengandalkan keterangan orang lain. Sudah disodori buku berbahasa Indonesia, tapi dia nggak paham. Taib, orang seperti ini jelas dia harus taklid. Yang kedua, orang yang dalam keadaan tidak mampu melakukan ijtihad. Contohnya, ulama yang ditanyai terkait masalah tertentu. Si penanya butuh jawaban segera. Jika ulama tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk berijtihad, beliau taklid dengan fatwa ulama yang lain agar beliau bisa segera memberi jawaban kepada si penanya. Sehingga, Pak Ustadz, ini tolong segera diberi jawabannya. Saya besok sudah harus ada jawabannya. Saya butuh waktu untuk mempelajari ini. Berapa lama Pak Ustadz? 5 hari. Tapi besok sudah harus ada jawabannya. Ya kalau begitu mohon maaf saya nggak sanggup. Cuman ya, saya pernah mendengar Ustadz Fulan mengatakan seperti ini. Kalau kamu mau ambil silahkan. Nah, beliau sebenarnya punya keinginan untuk mempelajari sendiri. Dengan mempertimbangkan berbagai macam dalil dan pendapat para ulama. Namun, ya, dalam posisi ini, ketika mendesak untuk segera ada jawabannya, akhirnya diberilah jawaban, namun dengan mengikuti pendapat ulama yang lain. Apa hukumnya? Diperbolehkan. Dan itu yang sering kita lakukan. Maka kadang ada orang tanya, terus kita comotkan fatwanya Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Utsaimin, atau fatwa masyayikh yang lainnya. Doktor Fulan mengatakan seperti ini, Syekh Fulan mengatakan seperti ini. Silahkan. Taib, ini keadaan yang pertama. Sehingga di keadaan yang pertama ini, orang yang benar-benar bodoh, tidak tahu agama, dan yang kedua, tidak memungkinkan untuk melakukan ijtihad. Kemudian, sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Kondisi orang yang menjadi tujuan taklid. Haruslah orang yang dikenal berilmu. Memiliki sifat amanah, berkomitmen dengan agama, dan bukan orang yang memiliki penyimpangan dalam beragama. Bukan orang yang punya pemahaman menyimpang. Kalau dia orang Mu'tazilah atau orang Syiah, maka jelas tidak boleh dijadikan sebagai tujuan taklid. Artinya yang ditaklidi. Tujuan taklid berarti yang ditaklidi. Anda terjemahkan sendiri ya. Dia jadi sasaran taklid. Sehingga orang ini adalah seorang tokoh, maka jadi sasaran taklid. Syaratnya dia dikenal berilmu, memiliki sifat amanah, berkomitmen dengan agama, dan bukan orang yang punya penyimpangan. Kita hitung ya. Dia berilmu, memiliki sifat amanah, komitmen dengan agama. Ada orang yang berilmu, tapi dia tidak komitmen dengan agamanya. Penyimpangannya banyak. Dia bilang A, dia sendiri melanggarnya. Dia bilang B, dia sendiri melanggarnya. Maka orang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan taklid. Dan bukan orang yang memiliki penyimpangan. Kalau dia punya penyimpangan, baik dalam pemikiran maupun dalam karakter. Misalnya hobi berzina, waliyadzubillah. Hobi minum khamr, waliyadzubillah.
atau dia hobi melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, dia punya penyimpangan. Maka seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan taklid. Yang ketiga, pendapat yang diikuti dalam taklid tidak bertentangan dengan dalil nas. Dalil nas itu dalil tegas. Nas artinya dalil tegas. Artinya dalil yang dia tidak bisa ditakwil kepada yang lain. Baik nas Al-Quran, hadis maupun nas ijma' ulama. Contoh, zina itu haram. Itu nas. Tidak mungkin bisa dibantah. Terus, kalau kemudian ada tokoh yang mengatakan boleh zina dengan konsep milkul yamin. Milkul yamin kan artinya perbudakan. Sehingga yang penting pokoknya mereka saling ridho. Ya jelas saling ridho namanya zina. Kalau enggak pemerkosaan. Maka dalam hal ini hukumnya boleh, kata dia. Akhirnya ada sebagian mahasiswa yang ikut-ikutan. Dan kita enggak tahu ya, kenapa seperti ini ada yang ikuti. Maka benar apa yang dikatakan ulama. Likulli syai'in warith. Orang buang apapun itu pasti ada yang nemu. Buang puntung rokok aja lah ada yang nemu. Puntung rokok Pak, coba. Itu kan sampah. Orang buang puntung rokok itu ada yang nemu. Bahkan buang sampah aja ada yang nemu. Maka kalau orang berpendapat dengan pendapat, ya mohon maaf boleh dikatakan dalam kurung sampah, ada yang nemu. Ada yang mau ngambil. Likulli syai'in warith. Dan hakikatnya kalau seperti ini diterima pendapatnya, bahwa dengan konsep milkul yamin, itu kan sebenarnya mengembalikan wanita jadi budak. Sejak kapan? Katanya anti perbudakan. Tapi ini malah wanita diperbudak. Dengan boleh berzina dan seterusnya. Waliyadzubillah. Sebenarnya orang yang seperti ini tidak selayaknya ya. Dia diberi posisi. Baik, kemudian yang keempat, tujuan taklid adalah dalam rangka mengikuti kebenaran, bukan membenarkan semua yang diikuti. Bedakan dua hal ini. Tujuan taklid adalah dalam rangka mengikuti kebenaran, bukan membenarkan semua yang diikuti. Maka kalau yang saya ikuti dibela pasti benar, yang diikuti lagi dibela pasti benar, keliru. Tapi niat yang lebih tepat ketika orang melakukan taklid adalah saya melakukan seperti ini untuk mengikuti kebenaran. Karena saya yakin Ustadz Fulan ini insya Allah orangnya komitmen dengan agama, orangnya amanah. Saya tidak melihat adanya penyimpangan dari beliau. Karena orang ini nggak bisa menilai kan. Cuman dari sisi lahiriah, insya Allah ini orang baik. Dengan standar itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengikuti tokoh tersebut. Jadi ini beralasan nih, kenapa Bapak ikuti itu? Karena menurut saya Mas, beliau ini orang yang punya ilmu dalam bidang ini, dalam bidang fak ini. Yang kedua, beliau ini orangnya amanah, bukan penipu. Yang ketiga, orangnya komitmen dengan agama. Yang keempat, beliau adalah orang yang tidak punya pemahaman yang menyimpang. Insya Allah bisa dijadikan sebagai sasaran taklid. Oleh karena itu jika ada orang yang taklid dengan pendapat Syiah, lalu setelah belajar dia mendapatkan pencerahan bahwa pendapat si B lebih mendekati kebenaran, maka dia harus pindah ke pendapat si B. Ketika dia mendapatkan pencerahan. Sebab orang kan kadang ketika belajar itu terus jadi tahu yang sebelumnya tidak dia tahu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, catatan yang kelima, tidak boleh menjadikan ulama yang menjadi sasaran taklid, tidak boleh menjadikan ulama selayaknya Nabi, yang diyakini semua pendapatnya benar dan maksum dari semua kesalahan. Sehingga kalaupun Anda taklid kepada Imam Syafi'i, tetap Anda tidak boleh mengatakan Imam Syafi'i adalah seperti Nabi, atau tidak boleh disikapi sebagaimana layaknya Nabi.
Jadi ada dua keadaan ya. Diyakini sebagai nabi atau disikapi sebagaimana layaknya nabi. Dua-duanya tidak boleh. Kalau diyakini sebagai nabi ini kekufuran. Karena berarti dia punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan itu mengingkari kebenaran Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, khatam bagi para nabi. Atau yang kedua, lebih ringan dari yang pertama. Ya. Yang kedua adalah bukan meyakini imam ini sebagai nabi, tapi yang kedua adalah menyikapi imam itu sebagaimana layaknya nabi. Sehingga apapun yang dikatakan sang imam pasti dibenarkan. Syekhul Islam menjelaskan, walihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghluta lam yajid 'alan nasil imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li'alla yakuna nabiyyan. Para wali Allah mungkin saja dia salah. Mungkin saja dia berbuat salah. Oleh karena itu, manusia tidak wajib untuk mengikuti semua yang disampaikan oleh wali Allah, agar kedudukannya tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Agar kedudukan sang wali itu tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Jadi kalaupun Anda mengikuti satu ulama tertentu, jangan diaminkan semua. Sesekali waktu ngikuti B. Saya itu condong banget sama A. Sehingga apapun yang dikatakan oleh A, ngikut dia. Tapi jangan semua. Apapun yang diucapkan A, sami'na wa ata'na. Oh jangan. Ini nanti ada kesan menyikapi A sebagaimana layaknya nabi. Sesekali Anda tinggalkan pendapat A, pindah ke B, kadang pindah ke C. Agar A ini tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah catatan-catatan ini saya harap agar dimengerti oleh kaum muslimin berkaitan dengan batasan-batasan taklid. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan bahas ini. Orang yang taklid bebas hisab atau tidak. Dalam arti jika benar dapat pahala, kalau salah dosanya ditanggung oleh imamnya. Apakah seperti itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.